Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami pada pagi hari ini kembali melakukan aktivitas kami untuk mencari segala kebutuhan kami dan melakukan semua kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sejenak kami mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ido dihalas som hamu nan pemarsak hamu satokin nuaing di bagasar ragam ni pangujunan melotung ikoni ay jupang doha tahun di haporsyong muna na adul umbar kesia serena so manahan nangpe diuji apiti bahen puji-pujian doho hamuliaro doho hasangapon di hapapatar ni Yesus Kristusi. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar seorang pelaut yang bagus, seorang pelaut yang baik tidak lahir dari ombak yang kecil, melainkan dari ombak yang besar. Firman Tuhan juga mau mengajarkan kita demikian. Seorang yang telah diberkati Tuhan, yang telah memuliakan, yang telah mempercayai Tuhan dalam dirinya, tidak terlahir dari kesenangan saja, tetapi dari gelombang-gelombang, dari pencobaan-pencobaan dan pertanyaan-pertanyaan, pergumulan yang ada dalam hidup kita. Rasul Petrus melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita, dunia saat ini seringkali melihat penderitaan sebagai tanda dari sebuah kekalahan dan juga kesialan hidup. Namun firman Tuhan ini mengajak kita untuk melihat segala perbuatan yang mungkin kita rasa sebagai penderitaan dari sudut pandang yang berbeda. Cobaan adalah sebuah instrumen Tuhan untuk memisahkan iman yang sejati dari iman yang dangkal. Segala penderitaan kita adalah bentuk dari pengajaran Tuhan untuk semakin menguatkan kita, membentuk identitas kita semakin lebih kuat di dalam kehidupan kita. Jika Rasul Petrus mengatakan dengan analogi pemurnian emas tidak hancur saat dimasukkan ke dalam tungku api. Justru di sanalah kotoran-kotoran yang menempel pada emas itu akan dipisahkan, sehingga emas itu menjadi murni dan berkilau. Begitu juga dengan iman orang-orang Kristen. Pencobaan yang ada pada kita hanya sementara. Petrus mengatakan seketika. Jadi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, pemurnian hidup kita sebagai tanda Tuhan berkomitmen untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Kekalahan dan beban hidup kita hanyalah satu titik kecil dalam hidup kita, karena kita adalah emas yang sedang dimurnikan. Iman kita lebih berharga daripada emas tersebut. Emas seiring waktu bisa pudar atau hilang, tetapi iman yang tahan uji memiliki nilai yang kekal yang akan diakui langsung oleh Tuhan di hari akhir. Sukacita kita tidak boleh terletak hanya pada rasa bahagia saja. Namun biarlah rasa sakit, pencobaan, pergumulan kita sebagai bentuk Tuhan akan memulihkan kita dan memberikan yang terbaik pada hidup kita.
Setiap kesulitan yang sedang kita rasakan, biarlah itu Tuhan buang, Tuhan hanguskan dalam hidup kita. Jangan takut pada api yang sedang Anda lalui. Jangan takut pada setiap pencobaan yang sedang Bapak Ibu gumuli. Tapi percayalah, Tuhan sedang memurnikan iman kita agar menjadi orang-orang yang lebih kuat, jadi orang-orang Kristiani yang lebih tangguh dan lebih patuh kepada Tuhan. Kiranya mari kita bersukacita di tengah-tengah kehidupan kita dengan menunaikan rasa syukur di dalam kehidupan kita atas penyertaan Tuhan di setiap perjalanan kita. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.